きなものは強いやつ。弱。さくらはるかだ。ヘドが出る。 Halo teman-teman, kali ini kita dimakan kembali melanjutkan cerita Spoiler Anime Minbacker episode 91. Tapi bila teman-teman yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk tinggalin jejaknya. Oke? Gak usah banyak ini itu, langsung saja mulai ceritanya. Setelah teman Akari itu berjalan pergi dari Akari, ternyata Sakura dan Kiryu mengikutinya. Setelah beberapa saat, setelah mereka berdua mengikuti orang itu akan pergi kemana, orang itu malah menuju ke salah satu rumah terbengkalai. Orang itu lalu masuk saja. Ternyata rumah itu dipenuhi oleh sekumpulan orang yang terlihat seperti preman. Teman Akari itu lalu menyapa sekelompok orang itu, dan dia lalu memberitahu bila dirinya habis makan di kafe Akari. Dan dia juga menyatakan bila dirinya sedikit lagi pasti akan mendapatkannya. Dan dia juga memberitahu ke semua orang di situ, tidak akan lama mereka pasti akan dapat kesenangan yang sesungguhnya. Mendengar apa yang teman Akari itu katakan, Sakura dan Kiryu sampai kaget. Dan Sakura yang sudah tak tahan lalu akan masuk untuk memastikan apa yang mereka akan lakukan. Akan tetapi Kiryu menahan Sakura. "Tunggu Sakura, apa yang kamu akan lakukan?" Sakura menjawab, "Apalagi mereka yang akan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Kamu dengarkan, mereka terdengar tidak melakukan hal yang baik." Kiryu pun lalu memohon ke Sakura untuk berhenti dan mengatakan, "Aku mengerti, tetapi mereka belum kelihatan berbuat kejahatan dan kita belum tahu betul apa dia benar mengejar-ngejar Akari." Mendengar itu, Sakura menerima permohonan Kiryu. Baiklah, dan lalu kembali menanyakan apa rencana Kiryu. Kiryu menjawab, Kiryu pikir Kiryu harus berbicara dengan Akari mengenai orang itu dan pekerjaannya. Hari pun sudah berlalu. Setelah keesokan hari, di saat Akari akan berangkat kerja, Kiryu menemui Akari di rumah utama. Akari yang melihat Kiryu lalu mengucapkan selamat pagi dan menanyakan apa yang Kiryu lakukan di rumah utama. Karena itu tidak seperti biasanya. Kiryu masih basa-basi menanyakan apakah Akari akan berangkat sekolah. Akari menjawab, "Ya, karena ada laporan yang harus Akari kerjakan." Kiryu lalu menyaut, "Kemudian setelahnya, apa kamu akan bekerja?" Mendengar itu, Akari sampai kaget. Akari lalu menarik Kiryu untuk pergi ke kamar Kiryu. Sesampainya di kamar Kiryu, Akari lalu mengatakan, "Kamu sudah mengetahuinya. Tak kusangka kamu bisa tahu. Kamu membuatku terkejut, tapi tidak ada yang bisa kulakukan. Kamu bisa rahasiakan ini untukku, kan?" Kiryu menjawab, "Tidak akan memberitahu siapapun. Akan tetapi, kenapa?" Dari situ, Akari lalu bercerita. Setelah Akari lulus dari universitas, Akari berencana pada saat meninggalkan rumah itu, dan karena itulah Akari bekerja paruh waktu. Dan saat itu Akari sedang menabung uang. Mendengar itu, Kiryu sampai kaget dan kembali menanyakan kapan Akari mempunyai rencana itu. Akari menjawab, "Sejak tahun pertama musim panas Akari. Jadi sudah 4 tahun. Bahkan Akari menemukan pekerjaan sungguhan untuk memulai karir Akari. Dan pastinya Akari akan merindukan Kiryu. Tetapi Akari akan mencari tempat yang dekat dengan rumahnya." Mendengar itu, Kiryu pun langsung duduk
dengan rasa sedihnya lalu kembali menanyakan, "Kamu sudah mau mulai karirmu?" Akari menjawab, "Ya, kamu tahu itu. Aku sekolah sambil bekerja dan mencari pekerjaan tetap secara rahasia. Dan kadang aku menitipkan jasku di rumah teman, mengganti pakaian di sekolah. Tapi tidak tahu kenapa semuanya berjalan lancar. Selama segenerasi hanya pria di keluarga kita yang bisa melakukan semua pekerjaan itu. Dan peraturan mengatakan bahwa perempuan harus tetap di rumah dan punya anak untuk diurus. Itulah salah satu cara hidup. Tetapi itu tidak buatku. Aku tidak ingin mengikuti jalan yang keluarga dan ayah kita lakukan. Dan aku akan menentukan jalanku sendiri. Aku ingin buat keputusanku sendiri. Itulah salah satu cara agar aku puas dengan hidupku, tanpa harus berpikir bahagia atau tidak. Dan aku tidak peduli kejamnya jalanku. Aku ingin menjalani hidupku dengan kedua kakiku sendiri." Mendengar itu, Kiryu lalu berlari masuk ke kamarnya dan langsung tengkurap di kasurnya. Dan setelah beberapa saat, karena Kiryu lupa tak menanyakan seseorang pria itu, Kiryu lalu mengambil handphonenya dan menanyakan ke Akari lewat pesan tentang pria itu yang katanya teman Akari. Dan Akari lalu membalas pesan Kiryu bila Akari kenal dengan pria itu di kafe tempat dia bekerja. Dan katanya hari itu juga pria itu akan memperkenalkan Akari kepada teman-temannya sehabis balik dari kafe nanti. Beralih ke Sakura. Sakura yang sudah berada di rumahnya, dia bingung akan menaruh boneka yang kemarin dia beli. Dan ternyata boneka itu disiapkan buat Kiryu bila dia jadi berkunjung ke rumah Sakura. Lah, kok bisa, Cok? Dan saat itu, saat Sakura memikirkan Kiryu kapan akan datang, handphone Sakura lalu mendapatkan pesan dari Kiryu bila Kiryu tidak bisa datang hari itu. Dan Kiryu yang sehabis mengirim pesan dari Sakura mengatakan dalam hatinya bila Kiryu tidak bisa memastikan apakah Sakura sungguh rapat dan jeli. Dan setelah itu, Kiryu sudah kembali ke rumah yang terbengkalai itu, yang dipenuhi dengan orang seperti preman itu. Wah, bakal seperti apa ya, Bri? Lanjut nanti ya. Dan bila mau share Gen Anime, link ada di deskripsi ya. Terima kasih.